Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kota Semarang dikepung banjir setelah diguyur hujan lebat selama 2 jam. Selesaikan kisruh peternak dan perusahaan pengolah susu. Menko Pangan pastikan susu peternak wajib dibeli importir sebagai syarat mutlak untuk mengimpor susu. Bawaslu Jawa Tengah menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hukuman pidana kepada aparatur negara termasuk TNI Polri yang melanggar netralitas. Menko Pangan Zulkifli Hasan berdialog dengan ribuan peternak dan pengupul susu sapi di Boyolali. Zulhas memastikan susu para peternak akan dibeli para importir sebagai syarat mutlak agar mereka bisa mengimpor susu. Kisruh peternak susu dan perusahaan pengolah susu di Boyolali belum juga berakhir. Menko Pangan Zulkifli Hasan akhirnya turun tangan dan berdialog dengan ribuan peternak dan pengepul di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Selasa siang. Zulkifli meyakinkan para peternak bila produksi susu sapi mereka akan diserap perusahaan pengolah susu. Ini menjadi syarat mutlak bagi para importir jika ingin mendapat rekomendasi mengimpor susu dari negara lain. Dan memang kalau mengimpor susu, ya itu harus ada persetujuan rekomendasi dari Kementan. Nah, Kementan tidak akan ngasih rekomendasi kalau importir tidak membeli susu dari lokal. Aman sudah, ya. Ya banyak, ya. Selama kisruh berlangsung, pengepul susu UD Pramono tetap membeli susu dari para petani. Ia rela menjual sejumlah sapinya agar bisa menampung susu para peternak. Namun Pramono belum bisa melayani simpan pinjam kepada para peternak karena dananya masih diblokir pihak pajak. Diblokir untuk menjalankan membayar susu ya para peternak dengan cara apa, Pak? Dan tadi tidak dikasih pinjaman SP. Nanti kalau sudah cair semua, peternak dikasih pinjaman simpan pinjam SP. Kan udah normal lagi. Normal lagi ya. Masih tetap, makanya diambilkan dari simpan pinjam. Dan kemarin juga sempat jual sapi ya Pak untuk membayar? Ya, pernah jual 6. Berjanji akan memfasilitasi Pramono dengan pihak pajak agar para peternak tidak dirugikan. Terkait dengan masalah perpajakan, ya memang ini ada suatu permasalahan yang kemungkinan adanya miskomunikasi dengan terkait masalah pajak ini. Ya, makanya dalam hal ini kami dari Pemprov dan Kabupaten Boyolali sudah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini, dan rencana kami ke depan ya untuk mempertemukan kedua belah pihak ya, di mana letak miskomunikasinya gitu, sehingga hal ini harus segera ditangani. Dialog juga menggembirakan para peternak karena pemerintah akan menyalurkan bantuan cooling unit untuk penyimpanan susu di UD Pramono agar susu serapan dari peternak bisa maksimal. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Harga tomat di sejumlah pasar tradisional Kota Tegal terus merangkak naik. Diduga pemicu naiknya harga tomat akibat para petani gagal panen karena faktor cuaca. Harga tomat di pasar Martoloyo, Kota Tegal melonjak naik mencapai Rp20.000 per kilogram dari harga Rp6.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tomat ini sudah dirasakan para pedagang sejak 2 pekan lalu. Melambungnya harga tomat di pasar diduga akibat pasokan dari petani berkurang karena mengalami gagal panen. Tadinya 6.000 sekarang naik terus sampai 20.000. Bawang merah naik itu sampai 50.000. Ini sampai setengah bulan kemarin naik terus. Bawang naik terus sampai setengah bulan. Pengaruhnya di sono nggak panen hujan. Kembangnya pada rontok, jadinya nggak panen, tomat mahal. Karena orang jualan keliling banyak, sekarang di pasar sepi, yang pembeli kurang nih. Selain harga tomat, sejumlah harga komoditas sayur mayur juga turut naik. Kini harga bawang merah melesat naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari Rp24.000 per kilogramnya.
Diperkirakan kenaikan harga komoditas sayur mayur akan terus merangkak naik hingga menjelang Natal dan pergantian tahun. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah menyambut gembira keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur hukuman tegas terhadap aparatur negara seperti ASN, TNI, dan Polri serta kepala desa yang melanggar netralitas selama Pilkada serentak 2024. Keputusan MK dinilai bisa menghadirkan proses pilkada yang lebih adil dan bebas dari campur tangan kekuasaan. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan perkara nomor 136 PUU 22 2024 menghadirkan terobosan baru terkait sanksi atau hukuman terhadap aparatur negara, termasuk TNI dan Polri yang melanggar netralitas dalam Pilkada serentak 2024. Putusan MK menyebutkan setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Sebelumnya pemohon minta MK untuk menambah frasa pejabat daerah serta TNI Polri pada pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 untuk tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang berkontestasi. Putusan MK dinilai Bawaslu Jawa Tengah sebagai kekuatan bagi mereka untuk memberikan sanksi baik administrasi maupun pidana terhadap aparatur negara yang melanggar netralitas. Itu menjadi bekal atau menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menyampaikan, mensosialisasikan ini. Sebab ini terus terang ini juga menjadi sebagian dari jawaban yang selama ini sulit bagi Bawaslu untuk memproses ya, terkait dengan netralitas ASN, ya, TNI, Polri, termasuk Kades, ya, untuk pemilihannya untuk masa pilkada ini kan sebelumnya tidak ada jerat hukum pidananya. Ini sekarang diberi kekuatan baru. Mudah-mudahan justru keputusan MK baru itu memberikan kekuatan bagi kami dan bisa memberikan efek jera itu yang sesungguhnya kami harapkan supaya ASN, TNI, Polri, terutama para Kades ini betul-betul memahami bahwa sanksinya bukan hanya sanksi administratif, tetapi ada sanksi pidana kemarin diputuskan oleh MK. Putusan MK sekaligus membantu Bawaslu yang selama ini kesulitan memproses aparatur yang melanggar netralitas lantaran kesulitan memenuhi bukti pelanggaran termasuk minta keterangan saksi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Karanganyar meninjau gudang logistik KPU Karanganyar di Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Rabu siang. Pengecekan untuk memastikan semua logistik telah tercukupi dan siap didistribusikan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama penjabat Bupati Karanganyar, Kepolisian dan Kejaksaan meninjau gudang logistik KPU Karanganyar di daerah Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Rabu siang. Semua kelengkapan logistik pilkada diperiksa, dari surat suara, bilik, segel hingga formulir penghitungan dan rekapitulasi surat suara. Rencananya distribusi logistik ke 17 kecamatan dilakukan mulai tanggal 23 November mendatang. KPU juga sudah mengantisipasi curah hujan tinggi agar logistik pilkada tidak rusak. Saya pastikan hari ini semuanya tercukupi dalam kondisi yang baik, sudah terpacking dengan lengkap, dan setelah melalui quality control yang ketat, kita berharap nanti mulai tanggal 23 akan terdistribusi ke PPK-PPK. Hanya memang mungkin yang harus diwaspadai kan cuaca ya. Cuaca kan memang cuaca agak sering angin kencang, hujan deras. Nah itu kemarin untuk di rapat distribusi itu kita sudah tekankan ke teman-teman PPK agar gudang yang dipakai untuk penyimpanan sementara logistik itu pasti kan tidak bocor.
KPU telah merampungkan sortir seluruh surat suara Pilgub Jawa Tengah dan Pilbub Karanganyar, sehingga siap menyelenggarakan Pilkada serentak 27 November mendatang. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar.